Salam Bapak Ibu semua yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini hari Kamis tanggal 24 Juli 2025, renungan kita berjudul Menyangkal Diri dan Memikul Salib. Firman Tuhan kami ambil dari Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Seorang teman berkata bahwa ia lelah dengan keributan yang sering terjadi dengan pasangannya. Keributan di antara mereka kerap kali timbul karena perbedaan pandangan, kesalahpahaman, ego masing-masing, dan juga masalah keuangan. Ia berkata bahwa inilah salib yang harus ia pikul sebagai anak Tuhan. Namun, apakah benar demikian pengertian dari memikul salib yang dimaksud oleh Yesus? Perkataan Yesus tentang menyangkal diri dan memikul salib ini dicatat oleh 3 Injil sinoptik dalam 3 urutan peristiwa, yaitu setelah pengakuan Petrus tentang identitas Yesus, pemberitaan pertama tentang kematian Yesus, dan juga perkataan Petrus yang menjadi batu sandungan. Dalam konteks ini, Yesus ingin mengatakan kepada para muridnya, ketika mereka mengatakan bahwa Dia adalah Mesias, apakah mereka masih mau mengikuti dirinya yang akan mati menanggung dosa manusia? Bagi Yesus, mengikuti dirinya berarti menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri dalam bahasa aslinya memiliki arti membantah atau menyatakan tidak kepada kehendak diri sendiri. Sedangkan memikul salib sangat dipahami pada zaman itu, di mana orang yang melakukan pelanggaran berat akan menerima hukuman mati di salib dan harus memikul sendiri kayu melintang atau patibulum dari salibnya. Salib berarti penderitaan, kematian, kehinaan, cemoohan, dan penolakan. Oleh karena itu, makna mengikuti Tuhan berarti kita keluar dari otoritas diri sendiri dan rela masuk ke bawah otoritas Tuhan. Dalam makna salib sebagai penderitaan dan kematian, maka kita meninggalkan kehendak diri sendiri dan masuk ke dalam kehendak Tuhan yang harus dilakukan dengan tekun, walaupun itu akan membawa pergumulan yang sangat berat dalam hidup kita. Dalam kisah yang sama, Lukas di dalam Injilnya menambahkan bahwa kita harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Hal ini serupa dengan pengalaman Paulus ketika ia berkata bahwa dia berhadapan dengan maut setiap hari. Ini berarti ada banyak penyangkalan diri dan pikul salib yang akan kita alami karena kita mau melakukan kehendak Tuhan. Menyangkal diri dan memikul salib bukanlah hanya pasrah menerima orang yang membenci kita, tetapi juga belajar untuk mengampuni dan mengasihi dia. Bukan juga pasrah dengan keadaan yang membuat kita tidak berdaya, tetapi kita belajar untuk terus mengucap syukur dan tekun berusaha di dalam Tuhan. Juga bukan pasrah di dalam kelemahan dan dosa-dosa kita, tetapi terus belajar untuk menjauhkannya dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dalam hal ini, Yesus telah memberikan teladan kepada kita ketika secara harafiah ia memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Yang berarti Yesus lebih memilih melakukan kehendak Bapanya ketimbang melakukan kehendaknya sendiri. Kata-kata bijak, memikul salib berarti secara sadar mengikuti kehendak Tuhan, sekalipun hal itu mendatangkan penderitaan. Bapak Ibu, mari kita akhiri renungan hari ini dengan berdoa. Tuhan, tolong kami untuk rela mengikuti kehendak-Mu, walaupun berada dalam pergumulan berat. Kami ingin belajar memikul salib karena kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kami berharap renungan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.